banyu ahli IT disodorkan tentang adanya video kalau dibaca dari kacamata ahli digital forensik itu bunyinya nah rame di berbagai media sehingga ada ancaman akan ada bukti baru tentang itu. Gitulah. Muncullah sidang berikutnya, dihadirkanlah bukti baru. Ternyata bukti baru ya yang sudah beredar di media sosial ini. Rekaman percakapan antara Mbak Imbong dengan Paula, rekaman percakapan Mbak Imbong dengan Paula yang sedang berdebat tentang anak, rekaman percakapan Mbak Imbong terkait dengan masalah uang, ya kan? Kemudian rekaman video Mbak Imbong ketika mengantar anak, itu semua yang kita bicarakan ini fakta. Nah, namun faktanya adalah video-video yang diunggah atau yang dikeluarkan oleh Mbak Imbong ini tidak seperti penilaian masyarakat terhadap video yang diunggah Paula Verhoeven. Karena yang diunggah oleh Paula Verhoeven adalah video dengan tangisan anak dengan ucapannya, kalimat yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan kata-katanya adalah, Mama jangan kesini, nanti Papa marah. Nanti Mama dimarahin Papa. Nah, itu sampai saat ini masih menjadi hangat ya, masih hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Mengapa anak sekecil itu ya teman-teman ya, anak sekecil itu mampu mengungkapkan sesuatu dari dalam hatinya. Tidak mungkin seorang anak yang masih berusia 3 tahun ya, 3 tahun lebih mampu mengungkapkan itu kalau nggak real dari dalam hati anak itu. Nah, banyak yang berpendapat, termasuk psikologi mengatakan bahwa itu real, ungkapan hati seorang anak, real. Nah, teman-teman, ini sebenarnya sudah ada yang nulis judulnya nih, yaitu perang bukti di media sosial antara Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Demi apa? Oke, teman-teman, ketika muncul video unggahan dari Paula Verhoeven terkait dengan suara tangisan anak dan juga itu larangan Mama jangan kesini nanti Papa marah, itu menimbulkan banyak reaksi netizen. Salah satunya adalah boikot Mbak Imbong. Disinilah ada reaksi balik dari Mbak Imbong. Merasa tidak terima dengan adanya itu, maka Mbak Imbong memberikan konferensi pers. Konferensi pers itu karena panjang dan isinya adalah curhatan-curhatan, ya saya menilai bahwa konferensi pers Mbak Imbong tak ubahnya dengan curhat. Ya. Oke lah. Adanya isu boikot Mbak Imbong itu menimbulkan reaksi dari Mbak Imbong. Reaksi inilah yang sekarang ini menjadi ramai di berbagai media sosial, yaitu rekaman video, rekaman percakapan dan macam-macam. Ya, termasuk ada unggahan-unggahan dari sahabat-sahabat Mbak Imbong. Apapun itu yang jelas netizen sudah cerdas, sudah pintar, dan saya sendiri di beberapa video saya itu banyak sekali yang tapping di bawah itu, yang komentar itu semuanya saya baca. Ya ada, kalau prosentasenya ya mungkin 98%
mendukung Paula Verhoeven. Ada mungkin ya sekitar 2% yang dukung Mbak Im Wong, sehingga melakukan kontra. Ya, di channel saya rata-rata ya pendukung dari Paula Verhoeven, dan beberapa netizen juga masuk sebagai pendukung Mbak Im Wong. Namun kita tidak mempermasalahkan dukung siapa dia, tetapi yang jelas harus ada kalimat-kalimat yang real begini. Ada yang menulis Paula berzina atau Paula selingkuh. Kita tanya, selingkuhnya di mana? Kapan? Tidak ada jawabannya. Bahkan sang pengacara sendiri dalam konferensi pers tersebut, ketika wartawan juga cerdas juga. Wartawan menanyakan bahwa ketika itu ya, untuk kejadiannya di mana? Tanya wartawan, Mbak Im Wong, kejadian apa? Gitu kan. Kemudian wartawan nanya, kejadian perselingkuhan. Disebutlah Mbak Im Wong mengatakan April 2024. Di mana gitu kan? Di mana, pertanyaan berikutnya, di mana perselingkuhannya? Di mana lokasi perselingkuhannya? Pengacara mengatakan, oh kalau itu saya tidak tahu. Yang tahu Mbak Im. Mbak Im juga menyerahkan ke pengacara. Artinya apa? Jadi bias ya teman-teman ya. Bias artinya kita bisa simpulkan bahwa namanya perselingkuhan itu harus ada di mana dan tempatnya. Waktu dan tempatnya. Kalau kata-kata di mana berarti menunjukkan tempat, di hotel kah, di rumah kah, atau di taman, di pinggir jalan raya, atau di gubuk-gubuk, atau di villa. Nah, baru di mana tempatnya, kapan, nah gitu kan. Bisa dijawab kapan, katanya April 2022, ketika ditanya di mana tidak tahu. Nah, sementara Paula Verhoeven juga sudah menjelaskan bahwa apa yang dinarasikan itu tidak benar. Nah, kira-kira nih. Ini kan netral ini. Iya netral karena saya membantu untuk memperjelas ya, mereaksi untuk memperjelas. Mbak Im Wong tidak menjawab waktu perselingkuhan. Ketika ditanya kapan, dia hanya mengatakan April 2024. Di mana perselingkuhannya? Tidak ada jawaban yang pasti. Bahkan sang pengacara mengatakan, kalau saya tidak tahu, yang tahu Mbak Im Wong. Begitu ditanya Mbak Im Wong sendiri tidak tahu. Oke, kita bahas ya. Teman-teman, ketika mengatakan seseorang telah mengalami atau telah melakukan atau telah melihat sesuatu peristiwa, pertama kali pasti ditanya kapan dan di mana. Itu secara umum. Pertanyaan dasar itu kapan dan di mana. Kapan adalah waktunya, di mana adalah lokasinya. Kalau dalam bahasa hukumnya adanya tempus delicti dan locus delicti. Tempus delicti adalah waktu kejadian, locus delicti adalah tempat kejadian. Kalau tempus dan locusnya tidak diketahui, maka tidak bisa dikatakan ada sesuatu yang terjadi. Itu ya teman-teman ya. Ini sudah sidang yang kesekian kali, entah keberapa kali, seingat saya itu 19 kali, besok itu yang ke-20. Itu sebenarnya yakin dan percaya majelis hakim sudah menyimpulkan
sudah menyimpulkan. Tinggal ini adalah memenuhi persyaratan. Memenuhi persyaratan, yaitu dengan adanya sidang pemeriksaan di tempat. Tempat mana? Ya tempatnya anaknya Mbak Imbong itu ada di mana? Ada di Tigerbong Entertainment. Ya juga tempat di mana Paula tinggal. Jadi ada 2 tempat yang akan dikunjungi, yang akan dilakukan sidang pemeriksaan setempat oleh majelis hakim. Nah, tujuannya adalah untuk menambah keyakinan hakim dalam mengambil keputusan. Bukan untuk menyerahkan anak kepada Mbak Imbong, bukan. Tujuannya adalah untuk menambah keyakinan hakim dalam mengambil keputusan. Keputusannya apa? Nanti akan disebutkan di dalam proses pembacaan putusan. Ya. Karena dalil perselingkuhan tidak terbukti, dalil trauma terhadap anak juga masih diragukan, ya kan? Karena ada beberapa sebab, maka seyakin-yakinnya saya mengatakan bahwa hakim dalam mengambil keputusan ini tidak jauh-jauh dari hukum yang berlaku di Indonesia ini, yaitu kompilasi hukum Islam. Apa itu kompilasi hukum Islam? Itu dalam pasal 105 yang mengatakan bahwa akibat perceraian terhadap anak yang masih berusia di bawah 12 tahun, ya teman-teman ya, hak asuhnya diberikan kepada ibunya. Diberikan kepada ibunya. Saya telah membaca artikel ini, saya tunjukkan kepada teman-teman ya. Artikel ini bagus sekali ya teman-teman. Hubungan Paula Verhoeven dan anak-anaknya disorot usai disebut manipulatif oleh Mbak Imbong. Kalau seorang ibu sayang kepada anak-anaknya, cinta kasih kepada anak-anaknya, apakah itu manipulatif? Apakah itu manipulatif? Anda sebagai seorang ibu dekat dengan anak, sayang dengan anak, kemudian suami mengatakan bahwa sayangnya ibunya itu hanya manipulatif. Kira-kira Anda terima atau tidak? Kira-kira Anda terima atau tidak sebagai ibu? Sayang kepada anak, sayang kepada suami, sayang kepada mertua, sayang kepada saudara-saudara, tapi dikatakan sebagai itu manipulatif. Bagaimana menurut Anda? Inilah fakta ya teman-teman ya. Hubungan Paula Verhoeven dengan anak-anaknya didasari kepada kasih sayang yang tulus sebagaimana seorang ibu. Mana ada anak-anak disayang sama orang tuanya kok manipulatif? Ini ya pertanyaan, gimana ya kalimat manipulatif kok bisa muncul? Jadi tidak ada sayangnya seorang ibu terhadap anak-anaknya itu adalah sayang manipulatif, nggak ada. Bagaimana dia bisa mengatakan manipulatif? Nyawa seorang ibu itu dikorbankan untuk mengandung, untuk melahirkan, menyusui dan merawat. Bagaimana bisa dikatakan manipulatif? Silakan Anda berpikir, dan hakim juga akan menilai ini ya. Ketika ditanya manipulatif, bagaimana bisa sayang seorang ibu terhadap anaknya kok dikatakan sebagai manipulatif?
begitu banyak julukan terhadap Paula Verhoeven ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah rangkum. Beberapa julukan diantaranya adalah selingkuh. Artinya kalau selingkuh itu sudah berbuat yang dilarang itu. Kemudian sebagai pengkhianat, karena Mbak Imbong mengatakan bahwa dikhianati. Kalau dikhianati itu orang yang dikhianati, merasa dikhianati. Kalau pelaku khianat namanya pengkhianat. Kemudian dikatakan sebagai ibu yang jahat, mamahnya jahat, sebagai seseorang yang tidak sehat jasmani dan rohani. Oke, sebagai seorang ibu yang manipulatif, sebagai seorang ibu yang menyebabkan anak-anak menjadi trauma, bahkan seorang istri yang dikatakan sebagai penyebab sakitnya mertua. Sudah kompleks betul ini tuduhan-tuduhan terhadap Paula Verhoeven, baik sebagai wanita, sebagai ibu maupun sebagai seorang perempuan ya. Ingat teman-teman, saya bukan sedang ngegibah, bukan. Saya ceritakan semua ini adalah fakta, hanya semuanya saya rangkum menjadi orang tak menduga. Hari ini orang berbicara tentang manipulatif, besok tentang selingkuh, besok tentang orang sakit, besoknya lagi tentang penyebab sebagai trauma anak. Muncullah semua jadi satu sehingga dituduhkan semua itu kepada Paula Verhoeven. Teman-teman, saya yakin dan percaya besok tanggal 21 Maret 2025 itu ya bahasa saya itu hanya formalitas untuk melakukan ya, hakim melakukan yang namanya sidang pemeriksaan setempat. Artinya apa? Kalau itu sudah dilakukan, hakim dalam mekanisme sidang sudah mengikuti semua prosedur sidang. Mulai dari penerimaan gugatan, kemudian mediasi, kemudian sidang pembuktian, kemudian kesimpulan, sidang pemeriksaan tempat, kemudian kesimpulan, pada akhirnya juga akan membacakan putusan. Artinya putusan ini dibacakan setelah melalui semua proses persidangan. Dan tidak bisa disalahkan hakimnya, tidak bisa. Hakim akan disalahkan ketika putusan itu menyalahi aturan. Ingat itu. Hakim akan disalahkan ketika hakim dalam mengambil keputusan menyalahi aturan. Aturannya apa? Aturannya ya kompilasi hukum Islam. Itu sudah disepakati. Semua hakim di seluruh Indonesia menggunakan itu. Menggunakan kompilasi hukum Islam. Kalau hakim ini tidak mengikuti aturan, itu salah. Nah, hakim disalahkan ketika hakim tidak mengikuti aturan. Kalau hakim ini mengikuti aturan mulai dari awal hingga akhir, hingga bacaan putusan, maka itu dinamakan hakim sudah sesuai dengan aturan. Tetapi kalau hakim dalam mengambil keputusan tidak menggunakan aturannya, maka nanti akan dikatakan hakim dalam mengambil keputusan tidak sesuai dengan aturan. Aturan yang dipakai adalah kompilasi hukum Islam. Maka itulah
yang harus dipakai. Ini untuk rekan-rekan semua ini. Jadi apa yang kita bicarakan ini teman-teman ya, real fakta, bukan mengada-ngada, bukan mengadu domba, bukan memihak, ini real fakta. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini ya. Ini menjadi pembelajaran, menjadi pengalaman dan sebagai bahan informasi untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Komen yang panjang nggak apa-apa. Komen yang panjang nggak apa-apa.